你们的新任务，明天你们要前往一个教区，我们派遣了当地长官戴瑞克协助你们。队长，咱们能拒绝和他合作吗？你是不是又犯浑了？你知道你在说什么吗？快回去收拾东西去吧。啊，没事是吧？那你们去吧，反正我……展鹏这个家伙，他是真的不准备来了。背影小队的各位，欢迎你们。那我们更得去看看。跟石林村就在地下。我去通报主人，各位。我就是宝物的委托人，千万别打开盒子。会进来的。老人家。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali menceritakan serta membawakan Donghua Time Prisoner part kedua. Dan alur ceritanya sangat seru untuk kita simak bersama karena menyajikan animasi Donghua yang cukup realistis dan juga dibumbui dengan alur cerita yang semakin menarik. Dan agar tidak bertele-tele lagi, mari kita langsung saja simak keseruan alur cerita filmnya. Dan jika di episode sebelumnya sudah kita saksikan bersama bahwa Xiaro diledakkan dalam desa Shilin oleh salah seorang anak buah Darik, ternyata Hao Yuan dan seluruh anggota tim Phantom yang berada di luar desa Shilin, kini beberapa di antara mereka sedang dibantai oleh pasukan Darik di luar sana. Gu Tian, Hao Yuan dan beberapa pasukan Phantom berhasil selamat untuk sementara waktu. Kini mereka harus bertahan sekuat mungkin agar mereka tak terbunuh. Meskipun kalah jumlah, mereka tetap tak mau untuk menyerah begitu saja demi kesuksesan misi yang mereka emban, hingga tiba-tiba seorang anak buah Hao Yuan tertembak dan tumbang di hadapan Hao Yuan, hingga Hao Yuan dibuat cukup bingung untuk melakukan hal apa, yang ternyata kemudian Gu Tian berhasil ditangkap oleh Darik. Berbagai penawaran pun Darik lakukan agar Hao Yuan menyerahkan harta karun yang ia pegang, namun Gu Tian melarang Hao Yuan untuk menyerahkan harta karun tersebut, yang kemudian Hao Yuan pun keluar dari persembunyian untuk menyerang seluruh pasukan Darik dengan kemampuan yang ia punya. Namun ternyata meskipun telah mengalahkan keseluruhan pasukan Darik, mereka terlihat terlalu lengah hingga membuat Gu Tian tertembak hingga terluka cukup parah, yang kemudian Gu Tian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Hao Yuan. Dengan seluruh amarahnya, kini Hao Yuan pun mencoba membunuh Darik seketika itu juga. Benda atau harta karun yang tadinya dilarang untuk dibuka oleh si pemilik benda, kini benda tersebut ternyata terbuka dengan sendirinya karena ledakan tadi, dan mulai mengaliri tubuh Hao Yuan dengan energi yang terkandung dalam inti benda tersebut, hingga benda tersebut kemudian terlihat menyatu dengan DNA Hao Yuan dan menjadi satu kesatuan. Xiaro kini terlihat tengah diselamatkan oleh tim penyelamat. Hao Yuan dikatakan telah gagal memimpin pasukannya dan ia menghilang begitu saja. Sedangkan Zhan Peng kini tertangkap karena ia telah lalai dengan tak ikut serta saat timnya menjalankan misi penting. 3 tahun kemudian, Hao Yuan memimpikan kejadian yang telah ia alami tersebut dan membuatnya terbangun dengan cukup terkejut dari tidurnya. Terlihat kini ia berada di sebuah tempat yang baru tanpa atribut Phantom lagi. Hingga lagi dan lagi ia mengingat tragedi yang merenggut nyawa Gu Tian dan ia berjanji akan merawat adik perempuan Gu Tian. Saat sedang menenangkan diri, tiba-tiba terdengar ketukan dari arah pintu dan membuat Gu Tian cukup berhati-hati. Dan ternyata saat pintu terbuka, itu hanyalah adik dari Gu Tian yang bernama Xiaoxi, yang mengkhawatirkan keadaan Hao Yuan, yang dikatakan Hao Yuan kini sedang diburu oleh sebuah pasukan khusus. Yang kemudian Xiaoxi mengatakan bahwa ia mulai hari ini telah selangkah lebih maju menuju ke dunia kerja karena ia telah dipilih oleh kelompok penelitian biologis eksternal. Sebagai seorang kakak yang baik, Hao Yuan pun memberikan beberapa saran dan nasihat serta mengatakan bahwa tidak seharusnya Xiaoxi belajar sambil bekerja. Xiaoxi kemudian menanyakan mengapa Hao Yuan terus bersembunyi tanpa mengatakan yang sebenarnya pada atasannya bahwa ia telah dijebak. Hao Yuan pun menjawab bahwa saudara-saudaranya sudah terlanjur meninggal dan orang-orang yang mengutusnya untuk menjalankan misi tak akan pernah percaya padanya. Yang kemudian ia pun pamit pada Xiaoxi untuk pergi bekerja. 行了，知道了。
Dalam kota terlihatlah sebuah stasiun televisi yang memberitakan sebuah wabah aneh yang membuat korbannya membiru dan kemudian meninggal secara mendadak dan telah menimbulkan banyak korban jatuh dan menciptakan kepanikan dalam kota. Hao Yuan yang masih diburu karena kegagalannya dalam menjalankan misi, kini terlihat polisi setempat menyadari keberadaan Hao Yuan dan mulai mengejarnya. Beruntung ia bisa menghindar dengan masuk ke sebuah lahan parkir luas. Di sana kemudian ia bertemu dengan seorang pria yang sepertinya ia adalah juragan yang telah menyewakan tempat yang kini ditinggali oleh Hao Yuan dan meminta Hao Yuan untuk meninggalkan tempat tersebut karena pemerintah setempat melarang untuk menyewakan tempatnya pada seorang penduduk ilegal. Hao Yuan meminta uangnya kembali jika ia diusir dari tempat tinggalnya yang kemudian ditolak mentah-mentah oleh juragannya tersebut. Dan kemudian juragannya tersebut pergi meninggalkan Hao Yuan begitu saja. Dan ternyata Hao Yuan bekerja di tempat tersebut. Di luar sana terlihatlah sebuah drone yang sedang terbang bebas untuk mengincar seorang wanita pejalan kaki. Singkatnya, kini si wanita tengah berada di lahan parkir yang sama dengan Hao Yuan untuk menaiki mobilnya dan pergi dari sana. Namun suasana yang cukup aneh mulai terjadi dan seolah menghatui si wanita, hingga seorang pria yang berwujud transparan mendekati si wanita untuk membunuh wanita tersebut. Dan ternyata Hao Yuan menyadari hal tersebut dan membuatnya kemudian bergegas menghampiri si wanita. Benar saja ia kini melihat si wanita akan dibunuh oleh pria misterius tersebut. Kepolisian setempat juga menyadari hal tersebut dan akan segera naik ke atas lahan parkir. Dan ternyata setelahnya pria misterius tersebut menyuntikkan cairan biru yang gejalanya sama persis seperti wabah yang menimpa kota tersebut. Yang kemudian keduanya pun terlibat perkelahian. Setelah si pria menghilang, kepolisian setempat tiba di sana dan menyangka Hao Yuan adalah seorang kriminal, apalagi ia mempunyai sepucuk senjata di tangannya. Awalnya Hao Yuan bertindak kooperatif, namun saat diminta data dirinya, ia tak bisa menunjukkannya hingga keseluruhan polisi tersebut ia kalahkan dengan mudah. Dan ternyata kini di luar sana lebih banyak polisi lagi yang mulai mengepung Hao Yuan. Kini Hao Yuan berhasil meloloskan diri dari gabungan pasukan kepolisian dan ternyata stasiun TV setempat menyiarkan bahwa Hao Yuan adalah seorang kriminal dan mulai menyiarkan berita tersebut pada seluruh warga kota. Menyadari ia dalam bahaya, ia pun bermaksud untuk meninggalkan kota dengan mengajak Xiaoxi, namun saat sampai ternyata Xiaoxi sudah tak ada di sana. Namun setelahnya Hao Yuan menemukan pesan Xiaoxi yang mengatakan bahwa kini Xiaoxi sudah menjalankan tugas dan mulai bekerja. Hingga tak lama setelahnya kepolisian serentak mengepung kediaman Hao Yuan untuk menangkap Hao Yuan dengan senjata lengkap. Satu persatu pasukan mulai masuk untuk mengepung Hao Yuan, dan saat mendapatkan perintah tepat tinggal Hao Yuan, mereka pun periksa bagian demi bagian agar Hao Yuan berhasil ditangkap. Dan karena Hao Yuan tinggal dalam gudang, mereka pun harus bekerja ekstra untuk menemukan Hao Yuan hingga seorang pasukan kepolisian berhasil dilumpuhkan oleh Hao Yuan. Dengan kemampuan yang telah ia punya saat masih menjadi ketua pasukan Phantom, kini Hao Yuan pun membantai pasukan kepolisian tersebut dengan begitu mudah. 有伤员，快叫医护人员上来。 Dan saat mulai lemah, Hao Yuan pun melihat mobil si juragan dan membuatnya mempunyai ide untuk menaiki mobil si juragan tersebut untuk berlari dari kepungan kepolisian. Namun tak berhenti di situ saja, kini pasukan kepolisian tersebut juga menggunakan mobil untuk mengejar Hao Yuan hingga kejar-kejaran dalam kota pun terjadi. 以下是那小子的最新资料，浩远，前卫京剧。 赶紧把车给我开回来！要敢动！ 好
Pasukan kepolisian menyangka Hao Yuan kini tengah berada dalam mobil yang ia naiki yang kini sudah ringsek dan mereka mulai mengepung mobil tersebut. Dan saat mereka memeriksa mobil tersebut, tiba-tiba datanglah Xiaoro yang sepertinya ia akan menyelamatkan Hao Yuan. Dan sepertinya Xiaoro telah mencari Hao Yuan kemana-mana setelah menjalani misi bersama Hao Yuan. Namun dari kejauhan, drone yang tadi kita lihat dan merupakan milik instansi dari si pria misterius yang bisa menghilang atau bisa menjadi transparan di scene sebelumnya, kini terlihat mereka mengawasi Hao Yuan dan juga Xiaoro dari tempat tersebut.